يستغفر فسيحشرهم إلى جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lu pakai peci dong. Peci aja. No. Ya, hari ini tanggal 8 Juli 2021. PPKM hari ke-6. Ke-6 ya, guys. Kenapa sih Adek tuh? Jadi kami habis sholat duhur berjamaah. Hari ini kita nggak kemana-mana karena ya udah gak kemana-mana, kita juga nggak masak. Tadi beli nasi bungkus megono sama nasi uduk ya buat anak-anak. Kalau aku sama Abi buat makan nasi goreng, nasi yang kemarin sore kita masak, nasinya masih ada. Masih banyak daripada terbuang, dan kita digoreng aja. Kita digoreng, nasinya yang digoreng maksudnya, guys. Mau makan, Abi jemurin baju, terus nunggu paketan spray dateng, paketan spraynya buat kasurnya anak-anak. Ada gambar apa, Dek? Gambarnya apa? LOL sama Frozen ya? LOL sama unicorn sama Frozen. Sama Frozen. Beli semuanya. Ya, terus ini kan hari Kamis. Jadi rencananya tadi Abi bilang nanti sore kita ngambil motor. Jadi kebetulan motor aku di servis dan aku bilang biar hari ini jadi. Jadi nanti ngambil servisnya di bengkel langganan, bengkelnya Ame motor. Itu servis rutin. Nanti sekalian mau ngambil motor, sekalian kita mau ke makam. Itu rencananya. Semoga cuacanya bersahabat, tidak hujan. Jadi udah lama ya Bi kita nggak ke makam ya. Soalnya hujan terus. Makamnya Nindi apa? Makamnya Simbah Kakong. Jadi nanti kita mau ke makam sore habis asar. Nanti kita mau cari bunga dulu di pasar Kajen. Kalau misalnya nggak ada bunga ya udah, berarti nggak usah bawa bunga, nggak apa-apa ya Yang ya. Yang penting kita Kasih minyak aja, minyak kuburan. Minyak kuburan tuh minyak apa? Namanya? Minyak goreng. Yang penting kita berdoa. Tadi kita nggak berdoa. ya aku kan post itu konten ciuman kejutan challenge yang buat snap video ya. Ada yang nanya gini Yang, agak kesinian. Bu, ibu sama suami nikahnya sudah berapa lama? Kok masih romantis? Kok masih harmonis? Bisa kasih tahu nggak Bu tipsnya biar menjadi keluarga yang harmonis? Terutama untuk saya yang belum menikah, nanti ketika saya nikah itu gimana tipsnya? Coba Abi jawab. Tipsnya bagi yang cewek, ya harus memilih calon suami yang minimal agamanya yang benar dalam artian ya tahulah ilmu agama walaupun nggak banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, cewek biasanya kan milih ya. Pilihlah calon suami atau laki-laki yang bertanggung jawab artinya bertanggung jawab ini luas artinya seorang laki-laki sudah bertanggung jawab, insya Allah semuanya sifat-sifat lainnya insya Allah masuk ke dalam itu sih. Bertanggung jawab itu biasanya ya di dalamnya ada jujur, terus terbuka, transparan, setia, ya itulah. Kalau tipsnya besok kalau sudah berumah tangga ya intinya kan ini dua sifat yang berbeda jelas ya. Menikah itu bukan menyatukan kesamaan, tetapi bagaimana mengelola perbedaan.
Coba jujur aja Bi, aku sifatnya kayak apa? Aku tuh keras ya. Aku keras, manja, egois, nggak mau ngalah. tuh kan, egois. Nah, Sifatnya Abi itu apa? Sabar. Udah kuncinya sabar. Sabar. Jadi egoisnya saya, egoisnya Umi itu bisa disabarin sama Abi. Terus apa lagi yang banyak ya, banget sih. intinya itu Paket tadi komplit sih. lah. Intinya menyatukan dua perbedaan. Artinya kalau seorang istri kencang ya, kalau bisa suami Kendo. itu Kalau istilah kencang Jawa semua ya. ya akhirnya bentrok ya. Iya, ya artinya jangan sampai keduanya itu memposisikan diri sebagai pemenang lah, pemenang dalam artian menang dewe ya. Jelas suami istri itu ada kelebihan ada kekurangan. Kalau bisa ya belajar saling menerima kekurangan dan sekaligus menerima kelebihan seorang suami mungkin bisa menutupi kekurangan seorang istri. Begitupun sebaliknya, seorang suami pasti memiliki kekurangan, nah itu bisa ditutupi dengan kelebihan seorang istri. Ya intinya menurut saya pribadi ya saling ngerti lah, Saling berayan. Iya, ya wong berumah tangga itu yang namanya berumah tangga nggak selalu mulus. Kadang masalah sepele bisa jadi bertengkar dan sebagainya. Itu apa ya? Kerikil-kerikil dan ya semacam apa nih? Ya namanya juga ujian dalam rumah tangga. Kita berantem berapa kali bisa dalam sehari. Bisa dikatakan hampir tiap hari kita ada masalah yang sekecil cuma suruh nyalain kipas tuh. ya kalau mau jujur kan kadang gini. Umi kan harus kadung males. Aku tuh kalau males ya udah jangan diganggu gitu. Kadang aku juga kadang pas lagi mungkin ya lagi malas gitu, kadang kan akhirnya itu tadi sih ada tolong nyalain kipas itu aja kan sebenarnya hal mudah banget tinggal ceklek gitu ya, tapi kalau males semua kan akhirnya itu. Makanya ya dalam hal ini harus salah satu entah suami entah istri ya dalam tanda kutip harus ngalah itu bukan berarti kalah ya, justru ngalah itu suatu kemenangan yang mungkin nggak terlihat. Artinya inilah salah satu untuk menurunkan tensi biar nggak berlanjut ke penyakit berantem gitu loh. Artinya kan wis malas-malesan nggak mau ngalah akhirnya nanti tambah gede. Itu salah satu aja sih, contoh kecil aja. Dan Abi tuh sering ngalah guys. Jadi pengen nangis. Ya kalau dipikir-pikir mungkin ada yang berpikiran gini. Aku sendiri sering mikir gini. Kok jadi kepala rumah tangga nggak bisa tegas atau ngalah bukan masalah itu. Jadi makna kepala keluarga itu kan bukan berarti berkuasa ya. Dalam menurut saya loh ya, kepala keluarga bukan berarti berkuasa. Nek saya pribadi memaknai kepala keluarga itu ya memaknai sebagai seorang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bukan berarti berkuasa, apa-apa tinggal perintah, apa-apa tinggal nyuruh, bukan. Tetapi bagaimana menempatkan seseorang mampu memberikan kenyamanan pada keluarga. Makanya dari itu ya ketika seorang istri katakanlah sifatnya kayak gitu ya minimal sudah dibilangin sudah itu. Bukan berarti nggak berani, ya berani wong sebagai kepala keluarga harus berani. Cuma dalam tanda kutip itu harus diterus-terusin ya, nanti lama kelamaan sama-sama pengen menang akhirnya tadi. Terus cara ngandani ya, cara ngasih tahu, cara menasehati seseorang itu kan caranya beda-beda. Jadi misalkan kayak aku kan orangnya kan seringnya overthinking. Aku orangnya tuh kalau misalkan ada sesuatu nanti dipikirin. Jadi kayak istilah kalau orang Jawa tuh jadi penggalih gitu loh. Jadi akhirnya baper lah istilahnya ya yang kalau sekarang itu.
Jadi Abi tuh caranya ngandani aku itu dengan lemah lembut, nggak yang misalnya ngandani terus pakai marah, pakai bentak-bentak tuh nggak pernah. Abi tuh ketoknya selama hidup kita berumah tangga, Abi marah yang banget marah itu kayaknya 2 kali. Tapi marahnya nggak pernah nyakitin secara fisik atau apa, enggak. Itu 2 kali sih, ada lah kayak gitu. Yang benar-benar marah ya. Tapi kalau misalkan kayak ngandani apa-apa tuh pasti Abi tuh orangnya itu bener-bener yang apa sih, ngayomi, yang bener-bener bimbing, nggak yang menghakimi tuh, nggak yang model kayak apa ya, model kayak kamu tuh terus seakan-akan kita tuh jadi orang yang paling buruk sedunia, paling bersalah sedunia, enggak. Jadi Abi tuh bener-bener lemah lembut. Misalnya kayak bersih rumah nih, aku kan kalau udah males ya. Abi tahu sih, kalau udah males. Jadi ketika rumah itu aku males bersihin, ya nggak nyapu, saya nggak mau nyapu gitu. Tapi Abi ngelakoni nyapu. Terus nanti kalau udah selesai nyapu, udah bersih semua, ya ngandani Bu, rumah tuh kalau bersih itu kan semuanya seneng, nyaman gitu-gitu. Jadi pakai bahasa yang jadi orang tuh jangan males mbok ya nyapu bla bla, enggak yang kayak gitu. Abi tuh orangnya nggak pernah yang kayak gitu. Ya mungkin itu yang membuat aku jadi kelepek-kelepek. Terus ya, prinsipnya sih apa ya, mau itu hasanah ya, apa ngomongi sing apik dan memberi contoh. Abi itu nggak nyuruh tuh enggak, tapi beri contoh. Misalnya nih apa ya, kita malas nih berantakan semua rumah ya, jadi Abi tuh apa ya, kayak yaudah dibersihin. Nah secara otomatis kita yang lihat orang bersihin sendiri kan kayak malas ya, kasihan banget sih kalau bersih sendiri gitu kan. Jadi ya kita mau nggak mau kan harus ikut kan. Jadi kayak biar akhirnya bareng-bareng, akhirnya kita jadi bersih bareng-bareng gitu, nggak yang model sambil ngomel ngoceh. Dan aku orangnya kalau disuruh itu malah males, jadi mendingan diemin aja, apa ya, kalau orang bilangnya sebodonge udel gitu ya. Kalau pas lagi kayak orang kesetanan gitu ya bersih semua ya, yang aku mau bersihin semua. Tapi kalau misalkan enggak mood terus disuruh, itu terutama ya sifat malesnya aku yang mungkin kebangetan itu. Dan Abi tuh ya itulah, jadi kayak misalnya ya aku nyuci, Abi jemur. Kalau misalkan aku malas ya Abi nyuci, Abi jemur gitu. Gitu itulah. Terus komunikasi tuh yang paling penting ya. Sekecil apapun masalah, kadang-kadang tuh kita kan nggak tahu ya, kayak Abi kan di Ungaran, kadang-kadang ada masalah apa-apa, misalnya hari itu nggak langsung cerita, pas pulang cerita. Misalkan aku nanya gimana Bi di sekolahan ada masalah apa gitu. Kalau misalkan Abinya belum pengen cerita ya mungkin nantilah, kalau pas mau tidur biasanya kan cerita gini ada masalah apa, terus ada kabar apa, itu komunikasikan. Misalnya perihal bekerja hari apa dikomunikasikan. Terus apapun lah, jadi komunikasikan. Ada masalah apapun itu, sekecil apapun itu dikomunikasikan. Dan dulu tuh kan aku orangnya males cerita ya, yang maksudnya tertutup ya, yang lebih ke tertutup. Sekarang apa cerita enak, jadinya plong gitu hatinya. Abi juga dulu orangnya nggak suka cerita, tertutup, kayak punya masalah keluarga, punya masalah di sekolahan, punya masalah apa tuh mungkin niatnya baik, mungkin dengan kalau misalkan aku cerita ke Umi, nanti Umi kepikiran gitu, karena kondisi aku kan yang sering sakit-sakitan itu. Jadi kayak aku nggak usah cerita deh, daripada nanti jadi pikirannya Umi nanti jadi sakit gitu. Aku mungkin itu yang selalu Abi bilang, nanti Umi kepikiran, nanti Umi gini. Tapi setelah sekarang ya apa usahakan untuk berceritalah, apapun, sekecil apapun, walaupun cuma sekedar dicurhati pedagang pasar yang sebenarnya bukan masalah kita, tapi kayak kasihan ya Bi, jadi kita tuh kayak tukar pikiran, seperti itu komunikasi.
Iya. Setia. Aku setia nggak ya? Pasti. Kan? Aku setia nggak ya? Ya intinya kalau sudah punya rasa sayang itu lebih besar dari cinta ya. Aku nggak cuma ngomong aku cinta Abi tuh, nggak, aku sayang sama Abi. Sayang itu udah sayang ke ya wis melas, ya wis cinta, wis include semuanya gitu. Jadi bismillah, moga-moga ya rumah tangga kita itu benar-benar yang kayak harapan Abi kemarin waktu ulang tahun ya, semuanya sehat gitu. Tidak ada lagi masalah-masalah yang besar yang di keluarga kita. Fokus di keluarga, besarin anak-anak, ya gitulah. Gitu kok jadi baper aku ya. Jadi nangis. Aku tuh kalau ngomongin keluarga tuh nangis, ngerasa salahnya banyak. Kok diem ya? Gitu ya. Jadi tips yang pertama adalah tanggung jawab, kedua setia, ketiga komunikasi. Kalau aku sih dibalik ya, komunikasi yang awal, yang pertama. Intinya komunikasi itu bagian dari tanggung jawab juga ya, kayak intinya saling terbuka dan ya apapun dikomunikasikan biar tidak ada salah paham. Dan kalau bisa itu ngomong itu jangan di telepon. Kita sering bertengkar ya yang kalau cuma teleponan ya. Kekurangannya Abi itu nggak pahaman. Modelnya itu harus dijelasin, harus ketemu langsung. Kalau Abi itu kalau lewat telepon piye sih mi akhirnya saya orang kitanya lagi butuh didengerin, ternyata yang jadi good listener itu tidak good banget gitu. Akhirnya salah paham, berantem ya yang sering gak sih kayak gitu aku banget. Jadi mendingan kalau mau cerita ketemu gitu. At least ya ketika ketemu kita ngelihat wajah orang, mimik wajah orang yang bercerita itu paham, oh maksudnya seperti ini, akhirnya tidak ada salah paham. Itu sih gitu. Ada lagi tambahan sayang? Ya itulah intinya ya, itu tadi sih, saling pengertian itu maknanya kan luas ya. Kalau ada yang satu pihak yang melakukan kesalahan mungkin ya pihak yang lain mengingatkan, membenarkan, mengarahkan itu ya. Pada prinsipnya ya berumah tangga, saya pribadi sudah menjalani selama 10 tahun ya. 10 tahun lebih 2 bulan itu ya kalau ada persoalan ya bisa mungkin dibicarakan, didiskusikan, diselesaikan bersama-sama. Toh ini bukan masalah sendiri, masalah keluarga ya berarti masalah bareng-bareng. Intinya sih jangan sampai mengorbankan kepentingan atau kebahagiaan keluarga demi mungkin kepentingan sesaat apalah. Karena saya pribadi sekarang kan udah punya 2 anak yang butuh bimbingan, butuh kasih sayang ya, intinya butuh pendampingan. Jangan sampai masalah-masalah mungkin suami istri bisa menyebabkan kasih sayang dan pendampingan kepada anak-anak itu berkurang. Jangan sampai gitu. Oke. Adik mau makan. Nah ini salah satunya. Dan dia maunya disuapin abinya. Ya mau nggak mau kan akhirnya karena inilah bentuk tanggung jawab kepala keluarga salah satunya. Karena memang ya nggak tahu 2 anak itu ternyata kalau masalah makan, mandi itu kalau ada bapaknya di rumah itu pasti mintanya sama bapak ya dilakukan aja wong itu. Dan itu sangat baik loh yang anak perempuan yang dekat dengan orang tua cowok laki-lakinya atau bapaknya itu sangat baik kata psikolog ya gitu. Jadinya ya dilakoni. Abi gengsi nggak kalau nyuapin anak? Enggak. Ya itu tadi bagian dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga kan. Abi gengsi nggak ke pasar? Enggak. Wisata belanja. Wisata belanja. Abi gengsi nggak masak?
Enggak. Untuk anak-anak, untuk istrinya. Enggak. Tadi pagi tuh aku dimasakin nasi goreng, makan disuapin. Enak ya jadi normal. Enak lah. Dan jangan pengen punya suami kayak Abi. Abi cuma satu doang, jangan kau rebut ya. Oke, thank you. Itu saja, semoga sharing atau video ini bermanfaat buat teman-teman yang intinya di luar sana keluarganya harmonis banget, punya tips, bisa langsung komen di kolom komentar. Saya juga butuh belajar karena usia pernikahan saya baru 10 tahun. 10 tahun tuh masih sangat kecil ya istilahnya. Dan masa-masa krusial. Masa-masa krusial, masalah-masalah ada. Ibaratnya masa-masa puber kedua. Puber karena baru 10 tahun menjalani, terus puber karena diberi amanah anak kan, jadinya tanggung jawabnya harus lebih besar, dan itu bila tidak dimanage dengan baik ya bisa kacau balau. Ambiar gitu. Oke, thank you, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPKM hari ke-6 tanggal 8 Juli. Bye bye. Tetap di rumah, kalau keluar harus pakai pakai masker, maskernya jangan double lupa ya guys. senantiasa cuci tangan dengan sabun, jaga kebersihan intinya. Jaga jarak. Jaga jarak tapi malah pelukan ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum.